Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotun Nada Utami dari program studi S1 Farmasi. Di video pertama kali ini, saya akan menjelaskan tugas farmakologi yang berjudul induksi apoptosis dan antiproliferatif chelating agen. Sebelum masuki materi, jangan lupa like dan subscribe ya. Life could be a dream, life could be a dream. Untuk pembahasan yang pertama, ada pengertian induksi apoptosis, fungsi apoptosis, faktor yang menyebabkan apoptosis, tahapan apoptosis, pengobatan untuk apoptosis, antiproliferatif, sama chelating agen. Pengertian apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel secara terprogram yang terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan tubuh. Apoptosis merupakan mekanisme homeostasis sel yang memelihara populasi sel dalam jaringan tubuh dan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Ada dua jalur apoptosis, yaitu jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Jalur ekstrinsik melibatkan fas, sedangkan jalur intrinsik melibatkan sitokrom C dan dirilis dari mitokondria. Fungsi apoptosis meliputi terminasi sel, mempertahankan homeostasis, perkembangan embrional, interaksi limfosit, involusi hormonal pada usia dewasa. Faktor yang menyebabkan apoptosis yaitu penyebab apoptosis terbagi atas dua, yakni penyebab fisiologis, seperti pada perkembangan embrionik saat pembentukan jaringan. Involusi fisiologis seperti luruhnya endometrium saat menstruasi, kehancuran sel epitel normal yang diiringi penggantian proliferasi sel kulit baru, involusi kelenjar timus saat usia kanak-kanak. Tahapan apoptosis, pengerutan sel. Sel menjadi bulat. Ini terjadi karena struktur protein yang menyusun sitoskeleton dicerna oleh enzim peptidase spesifik yang disebut Kepkes yang telah diaktifkan di dalam sel. Sel mengerut dan lebih bulat karena pemecahan protein sitoskeleton oleh Kepkes, pembentukan tonjolan sitoplasma dan badan apoptosis. Membran sel memperlihatkan tonjolan-tonjolan yang irregular atau blebs pada sitoplasma. Sel terpecah menjadi beberapa fragmen yang disebut dengan apoptosis bodies. Kondensasi kromatin atau pignotik. Kromatin mengalami kondensasi dan fragmentasi menjadi semakin memadat. Kromatin berkelompok di bagian perifer. Pada tahap ini, membran yang mengelilingi inti sel masih tampak utuh, walaupun Kepkes tertentu telah melakukan degradasi protein pori inti sel. DNA yang ada di dalamnya pecah menjadi fragmen-fragmen. Fagositosis badan apoptosis. Ini akan difagosit oleh sel-sel yang sehat maupun sel makrofag yang akan di sekitarnya. Badan apoptosis akan didegradasi di dalam lisosom dan sel-sel yang berdekatan bermigrasi atau berproliferasi untuk menggantikan ruangan yang sebelumnya diisi oleh apoptosis yang hilang. Pengobatan untuk apoptosis ada radiologi. Radiasi pengion menginduksi kerusakan DNA yang memicu apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Dosis radiasi dibagi untuk memungkinkan pemulihan jaringan normal sehingga mengurangi efek samping. Kemoterapi. Kemoterapi bekerja dengan cara yang pertama ada merusak DNA dari sel-sel pembelah dengan cepat yang dideteksi oleh jalur P53 atau Rb. Contoh obatnya melphalan, platina, siklofosfamid. Yang kedua ada merusak apatus, pinden, sel atau mencegah kejadian pembelahan sel. Contoh obatnya alkaloid, vinca, taksan. Antiproliferatif. Hilangnya sensitivitas sel terhadap sinyal antiproliferatif. Dalam sel normal, antiproliferatif bekerja dengan menjaga keteraturan sel dan homeostasis jaringan. Sinyal anti-pertumbuhan dapat memblok proliferasi dengan dua mekanisme yang aktif menuju fase proliferasi. Yang aktif menuju fase istirahat Go atau sel diinduksi untuk melepaskan potensi proliferasi secara permanen dengan diinduksi
untuk memasuki fase postmitosis. Sel kanker mampu menghindar dari sinyal anti pertumbuhan yang berhubungan dengan daur sel. Salah satu mekanismenya adalah dengan rusaknya gen PRB. Uji antiproliferatif. Uji antiproliferatif menggunakan ampelopsin H pada berbagai konsentrasi. Makin banyak sel HeLa-S3 yang mati. Demikian juga uji siklus penghambatan sel menunjukkan bahwa ampelopsin H dapat menyebabkan terjadinya penundaan waktu doubling time. Gelatin agen. Senyawa yang terutama digunakan dalam campuran keracunan logam berat atau kompleks dengan ion logam membentuk struktur cincin di dalam molekulnya. Membentuk kompleks yang stabil, tidak beracun, dan mudah dieksploitasi dengan logam beracun mengandung 2 atau lebih kelompok reaktif. Ligan yang dapat menahan logam dari dua sisi ligan adalah kelompok fungsional yang mampu membentuk ikatan koordinat di mana kedua elektron bersama disumbangkan oleh lingan kebanyakan atom O, NOR, S, dalam gugusit disulfida amino atau fosfat. Penggolongan chelating agen, golongannya itu dimekaprol, sukismer, edetat, kalsium dinatrium, unitiol. Obat yang mengandung chelating agen, minoxidil HCl. Farmakologi, minoxidil adalah antibiotik semisintetik dari golongan tetrasiklin. Pertama ada pada tahun 1972. Seperti tetrasilikin pada lainnya, spretum aktivitas luas selain mempunyai aktivitas antibiotik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.